A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bareng-bareng semua. Wong tani sak donya iki asal usulnya saka daerah tropis yang namanya Jawa. Jadi ojo tiba-tiba saiki iki awake dhewe kaya wong bodoh ajar pertanian. Terus Anda memamerkan ayo kita belajar pertanian, kaya-kaya pertanian ki milik generasi kita, padahal itu milik nenek moyang kita sejak dulu yang kemudian dihapusi karo yuyu kangkang. Menteri Pertanian dan para pejabat akhirnya daripada ngingu kleting kuning wong tani sing murni kuwi mending dagang karo kleting putih karo kleting abang. Jadi muncullah kemudian pertanian dengan pupuk-pupuk. Pertama mereka memutus hubungan kaum tani Jawa dengan hakikat wine. Jadi wine ya wis ora dikuasai wong tani meneh. Dan kui seluruh proses tanam mereka diikat oleh kapitalisme pupuk, sehingga tanahnya rusak, harganya ditentukan oleh para kapitalis pupuk. Pas wong tani tandur regane murah, regane larang. Pas wong tani panen regane murah. Jadi secara budaya itu juga sangat efektif untuk membuat siapapun anak muda di Indonesia mustahil tertarik kepada pertanian, sehingga tidak bisa dimarahi oleh siapapun kalau anak petani sekian generasi ini tidaklah mau sama sekali untuk menjadi petani. Wong prakteke bapake yo melarati kaya ngono kae, mergo kita tidak menjelaskan bahwa iki dihapusi kalau yuyu kangkang kuwi. Nah yuyu kangkang kuwi ada yang di wilayah perbankan, ada yang di wilayah politik kekuasaan, ada yang di wilayah parpol, ada yang di wilayah eksekutif, legislatif, yudikatif. Meskipun pengertiannya bisa beda-beda, seorang anggota DPR ketika dia masuk pesawat dibilang, loh bapak ini di kursi eksekutif, terus dia menjawab, enggak pak saya ini legislatif. Karena aku yang anggota DPR sama yang menurutku ini sedulure labang. Karena aku nek saya instruksi sebentar, kayak karena instruksi ini ya. Nah itu semua bagian dari yuyu kangkang. Jadi wong tani se-Indonesia yang dulu sampai didatangi Belanda karena tertarik pada hasil bumi kita, mbuh tani pari, mbuh tani polowijo, mbuh rempah-rempah, mbuh apa wae, kemudian didatangi yuyu kangkang diawali oleh VOC dulu, sampai kemudian dirampok habis. Kemudian muncullah politik etis setelah tanam paksa tahun 1825-1830. Kemudian politik etis Van Deventer ini kelak akan menjadi yang namanya corporate social responsibility (CSR). Jadi CSR itu satu sistem di mana setelah ngerampok oke, yo kowe ngekeki sithik nang wong sing kok rampok, itu CSR. Nah, kemudian bahan-bahan dan dana-dana prosentase dari yuyu kangkang ini dijupuk sak persen nganti 2,5% dikelompokkan nang foundation ngirim nang LSM. Lembaga swadaya masyarakat yang tidak mungkin hidup kalau mereka swadaya. Dan begitu. Nah, yuyu kangkang ini kemudian menguasai semuanya. Wis nanti cara berpikirmu wis dikuasai yuyu kangkang. Agama wis ora percaya kok. Caranya juga misalnya yuyu kangkang juga membuat Anda tidak percaya sama bangsa Anda sendiri. Misalnya kowe duwe pegawai, lek kowe dadi karyawane padha-padha wong Jawa, kowe nek disentak karo bosmu kowe ngomong ala padha Jawane tapi entak-entak, ngono ta? Nek kari kowe karyawane wong Jawa, nek direkturmu Cina, kowe disentak apa-apa. Panjen Cina kok.
cangkemnya mesti kaya ngono ki wong Cina dan itu. Jadi nek sama Cina mau dibentak, kalau sesama orang Jawa tidak mau. Makanya kalau sesama orang Jawa, sesama orang pribumi tidak rela satu sama lain, ya toh. Orang itu kok podo-podo wong Jawa kok sijine sugih sijine wong nek ana Cina becak mesake saknone Cina iku becak masalah Cina kok becak mesake nek wong Jawa becak ora apa-apa jan Jawa. Nah, kita sudah berabad-abad punya mental terjajah seperti itu. Kalau ada Cina sugih kita ikhlas, tapi kalau ada orang Indonesia sugih kita tidak ikhlas sampai mati.